adik-adik semuanya. Kembali lagi kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu Peniel Kids. Nah adik-adik, di sini kalian akan ditemani Kak Andreas dan Kak Tabita. Halo. Nah, tapi sebelum itu kita mau mempersiapkan hati kita dulu ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan kakak mohon untuk adik-adik semua ikuti Kak Andreas ya. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu kami dapat ikut sekolah minggu hari ini. Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran kami supaya bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk ke pujian yang pertama, yaitu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Adik-adik yang ada di rumah, ikut memuji Tuhan ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima berkatnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Haleluya. Kita anak sekolah minggu harus selalu turut dengan orang tua, apalagi kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan masuk surga pakai baju putih dan pakai mahkota yang indah sekali. Oke, kita akan lanjutkan dengan pujian Allahku, Allah mana yang dahsyat, Allah mana yang besar. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan sukacita. Yang sorak-sorak hai orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik yang ada di rumah ikut menari ya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah
yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dan jiwa yang dahaga, menggirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, menggirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai rumah orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey. Haleluya. Haleluya. Tidak ada Allah yang dahsyat seperti Allah kita. Adik-adik, puji Tuhan, kita sudah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan memujikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Kita pujikan dari awal-awal dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita sembah Dia ya. Sembah Adik-adik belajar untuk menyembah Tuhan ya. Katakan haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Guru bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Terima yang kasih, layak Tuhan. ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Tuhan tiada berubah. Adik-adik pujikan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik yang ada di rumah, ikuti Kak Tabita berdoa firman ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah memberi kesempatan kami memberikan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Engkau berkati kami. Engkau berikan pengertian terhadap kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya.
Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya
bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan memuji Tuhan, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang takut padamu.
Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.